Bab 611, Identitas Guo Yutong. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Setelah Guo Yutong mengucapkan kalimat ini, dia tiba-tiba membuat sedikit kesalahan, dan pada saat yang sama sebuah ide bagus muncul di hatinya. Benar, Anda tahu, anak ini memiliki bak mandi besar yang sangat mewah, bukankah bagus? Saya bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya, apalagi menggunakannya. Sekarang setelah 3 malam atau lebih, tidak ada yang tahu bahwa mereka dapat menyelinap masuk dan mencucinya. Adalah baik untuk mencoba sesuatu yang baru. Setidaknya itu juga memberi mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan kelas lokal. Dengan ide ini, Guo Yutong tidak dapat menahan diri sama sekali, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia bergerak, dan akhirnya dia benar-benar di luar kendali. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan merasakan perasaan pusat pemandian mewah Zhang Yu. Guo Yutong mengambil tas kulit di sofa, berbalik dan datang ke pintu kamar mandi. Setelah berjuang cukup lama, dia tidak dapat menahan godaan di dalam hatinya, memutar kenop pintu, dan mencoba masuk. Kamar mandi mewah di rumah Zhang Yu muncul kembali di depan mata Guo Yutong. Guo Yutong merasa sangat bersemangat. Pertama-tama dia berbalik dengan cepat, mengunci pintu kamar mandi, dan kemudian berjalan ke bak mandi ukuran itu. Bak mandi itu sangat bersih, dan tidak ada air, tetapi hanya dengan melihat volume tangki ikan yang besar, Anda dapat berenang di dalamnya. Orang biasa mandi sekali. Biaya air dan pemanas adalah satu-satunya. Orang kaya dengan fondasi tertentu dapat menikmati bak mandi besar ini tanpa ragu-ragu. Tentu saja, Guo Yutong tidak dapat menggunakan bak mandi besar itu untuk mencuci, karena terlalu besar, dan dia berkata bahwa dia takut langit akan cerah ketika diisi dengan air. Guo Yutong tidak menuntut, dia hanya perlu mencuci bak mandi dengan bak mandi kecil, karena bak mandi kecil itu juga mewah dan tidak biasa. Guo Yutong datang ke bak mandi kecil itu dan melihat set perlengkapan mandi mewah yang sangat lengkap ini. Bak mandi itu berlubang di mana-mana, sepertinya digunakan untuk berselancar dan pijat. Ada layar elektronik di depannya, yang sepertinya dapat memantau seluruh proses. Ada pengeras suara di sebelahnya, yang dapat digunakan untuk menikmati musik. Sebenarnya ada penutup di sampingnya. Setelah Guo Yutong berjongkok dan membukanya, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah lemari es kecil, cukup untuk menampung beberapa botol minuman, dan masih ada minuman di dalamnya, dan rasanya dingin. Minumlah sebotol saat mandi, pastikan sejuk. Guo Yutong dengan bersemangat mengikuti petunjuk singkat di sisi bak mandi dan memutar pasokan air ****, diikuti oleh lubang-lubang di bak mandi, sejumlah besar air mengalir keluar. Layar di depan bak mandi juga menyala. Guo Yutong melihat lebih dekat dan menemukan bahwa layar ini peka terhadap sentuhan, yang dapat mengatur suhu yang diinginkan oleh perenang dan berbagai efek pijat dan selancar. Guo Yutong segera memilih suhu yang seharusnya sangat nyaman, lalu menunggu suhu air naik. Tampaknya daya tabung pemanas listrik di bak mandi ini tidak kecil, dan suhu air di bak mandi naik dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa tidak butuh waktu lama bagi Guo Yutong untuk merasakan suhu air di telapak tangannya, dan dia merasa semakin nyaman. Suhunya berangsur-angsur naik, mencapai nilai ideal yang diinginkannya. Pada akhirnya, Guo Yutong merasa bahwa suhunya hampir sama. Dengan ekspresi gembira, dia menyingkirkan barang-barangnya, diikuti dengan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan sosoknya yang anggun, dan perlahan-lahan membenamkan dirinya ke dalam air bak mandi, yang bergelembung. Dengan gelembung dan semprotan, begitu Guo Yutong masuk ke dalam air, perasaan pijat punggung yang dibawa oleh gelombang air menyapu seluruh tubuh, yang membuat seluruh rambutnya berdiri dengan nyaman. Saat itu, Guo Yutong merasa itu hidup dan lelah. Suatu hari, nikmati bak mandi selancar ini di malam hari, saya percaya bahwa kelelahan hari itu akan hilang. Guo Yutong berendam sebentar, membuka pintu kecil yang terbuka ke atas dan ke bawah lemari es di sisi bak mandi, mengeluarkan sebotol minuman, membukanya, dan menyesapnya. Itu terlalu nyaman. Sepotong musik yang indah, diikuti dengan mengubah mode bak mandi menjadi mode semprotan pijat gabungan, dan akhirnya memejamkan mata untuk menikmati kenyamanan yang sulit ini. Musik yang indah bergetar di ruang kamar mandi. Ruang yang dianggap sangat aman sepenuhnya dipertimbangkan oleh orang lain. Zhang Yu akan menangis dan tertawa. Saya tidak menyangka wanita cantik ini memiliki keanggunan yang santai.
Jika tidak ada orang yang mandi di rumahnya sendiri, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Meskipun Zhang Yu melihat dorongan tertentu ketika dia melihat postur anggun wanita ini, mengingat bahwa dia masih tidak tahu apa tujuan utama wanita itu, dia hanya bisa menahan dorongan itu untuk sementara dan memiliki kecanduan mata. Saya membanting mulut saya. Segera, Guo Yutong tertidur karena dia terlalu nyaman. Mata Zhang Yu menjadi cerah, dan kesempatan untuk melihat kesulitan telah datang. Segera berdiri dan membuka pintu di lantai bawah, datang ke pintu kamar mandi. Zhang Yu mengeluarkan semua kunci kamar dan perlahan membuka pintu kamar mandi, dan berjalan ke kamar mandi dengan ringan. Ketika Zhang Yu datang ke sisi bak mandi, Guo Yutong masih tertidur. Tampaknya terlalu lelah. Dia tidak tahu bahwa seorang pria berdiri di samping bak mandi dan melihat dirinya sendiri. Jika dia membuka matanya dan melihat pemandangan itu, dia akan takut untuk melompat keluar dari bak mandi. Zhang Yu melihat pihak lain tidak memberikan respons, dan malah melihat tas kulit yang Guo Yutong sisihkan. Seketika, tas itu menghilang dan masuk ke dalam ruang penyimpanan Zhang Yu. Zhang Yu berbalik sedikit dan meninggalkan kamar mandi, lalu menutup pintu lagi. Kemudian dia mengeluarkan tas Guo Yu dari ruang penyimpanan, membukanya, dan mengeluarkan ponselnya. Karena tadi, Zhang Yu sudah memantau kata sandi but Guo Yutong. Bagi dia yang tidak pernah melupakannya, ini masalah sepele. Setelah Zhang Yu memasukkan kata sandi, dia membuka perangkat lunak Kiki ponselnya dan melihat pria bernama saudara laki-laki. Ketika Zhang Yu membuka lingkaran pertemanan orang itu, berbalik sebentar, dan terkejut menemukan bahwa orang ini sebenarnya adalah Guo Zixian. Karena ada banyak foto Guo Zixian di lingkaran pertemanannya, mustahil baginya untuk tidak mengenalnya, dan masih ada beberapa foto dirinya dan wanita ini. Zhang Yu membolak-balik dompet wanita itu dan menemukan kartu identitas bernama Guo Yutong. Kemudian sepertinya wanita ini adalah saudara perempuan Guo Zixian. Jika demikian, Guo Zixian diarahkan oleh wanita ini untuk mendekati tujuannya sendiri. Anak baik, berani mengirim saudara perempuannya sendiri ke rumahnya sendiri, bukankah dia takut akan menjadi saudara iparnya ketika dia impulsif? Dikatakan bahwa Guo Zixian adalah anggota organisasi rahasia negara, dan Zhang Yu tidak mempercayainya. Sebodoh apapun dia menjadi anggota organisasi rahasia negara itu bubar begitu saja. Zhang Yu memutar matanya dan mengingat kembali semua yang baru saja terjadi. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa dia secara bertahap mendapatkan sedikit petunjuk. Otak Zhang Yu berputar tajam, dan dia dengan cepat menemukan sesuatu. Tidak heran wanita bernama Guo Yutong tampak begitu gugup ketika dia menyelinap ke kamarnya. Sepertinya dia mungkin belum pernah melakukan ini sebelumnya. Seperti seorang pemula, piringnya mengerikan. Dan kamera yang dia pasang, meskipun tidak terlalu besar, tetapi sejujurnya, itu tidak terlihat seperti peralatan profesional tingkat agen khusus di beberapa film. Saya tidak bingung, ada benda sebesar itu yang menempel di sana, saya tidak dapat menemukannya. Zhang Yu juga penasaran, mengapa Guo Zixian membiarkan saudara perempuannya menyelinap ke rumahnya untuk memantau dirinya sendiri. Apakah Guo Zixian berencana menggunakan kamera untuk merekam sedikit urusan pribadinya, dan kemudian mengeksposnya ke internet untuk membuat dirinya kehilangan muka? Tetapi apa gunanya hanya mengekspos beberapa fragmen kehidupan pribadi? Juga tampaknya tidak ada balas dendam. Zhang Yu memikirkannya untuk waktu yang lama, dan tampaknya dia masih harus berpikir panjang dan keras tentang masalah ini. Pokoknya, kamu harus cari tahu apa tujuan utama Guo Zixian, supaya tidak ketahuan oleh pihak lain. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang yang punya banyak rahasia. Kalau ada yang benar-benar tahu rahasia inti mereka, akibatnya akan sangat tidak menguntungkan bagi dirimu sendiri. Zhang Yu memikirkan ini, lalu melihat ke kamar mandi lagi. Menyadari bahwa Guo Yutong masih tidur di bak mandi, dia berbalik ke kamar mandi dan berencana untuk menaruh tasnya kembali ke tempatnya. Zhang Yugang berencana untuk meletakkan tas pihak lain dan keluar dari kamar mandi, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun setelah memikirkannya, dia tertawa lagi, mengeluarkan ponsel dari dompet pihak lain, lalu menjatuhkannya di sepanjang dinding bak mandi di tengah gelembung-gelembung yang bergulung-gulung, lalu meninggalkan kamar mandi sambil tersenyum. Setelah Zhang Yu menutup pintu kamar mandi lagi, dia mengeluarkan kunci lagi dan mengunci pintu dari luar. Guo Yutong mungkin agak terlalu lelah. Dia tidur sangat lelap di bak mandi. Setelah tidur sebentar,
dia perlahan membuka matanya. Lagi pula, tidur di bak mandi tidak seperti berbaring di tempat tidur, tidak mungkin untuk tertidur. Ini Fajar, mungkin saya menemukan bahwa saya benar-benar tertidur di bak mandi. Guo Yutong merasa sangat lucu, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lagi pula, mandi di bak mandi dengan suhu dan gelombang udara yang nyaman, juga sulit untuk tidak tertidur. Guo Yutong menyegarkan semangatnya dan menyelesaikan sisa pencucian. Kamar mandi Zhang Yu dapat dikatakan memiliki semua jenis peralatan mandi yang tersedia, yang juga menyelamatkan Guo Yutong dari banyak masalah. Akhirnya, saya bisa menjaga kebersihan pribadi. Guo Yutong meninggalkan bak mandi, membersihkannya, dan mengenakan pakaiannya lagi. Setelah itu, saya menghentikan fungsi pijat bak mandi dengan gelombang udara yang bergelombang, dan menyalakan fungsi pembuangan air pada saat yang sama. Kemudian saya meregangkan tubuh sedikit, dan berbalik untuk kembali ke lobi, menunggu Zhang Yu bangun dan pergi. Tetapi ketika Guo Yutong datang ke pintu kamar mandi dan berencana untuk memutar kunci pintu, dia menemukan bahwa pintu kamar mandi tidak dapat dibuka. Guo Yutong melihat dengan ekspresi tertegun, diikuti dengan memutar gagang pintu beberapa kali, dan menyeret lagi, pintu tetap tidak bergerak. Tidak. Mengapa pintunya tidak dapat dibuka? Guo Yutong terus memutar kunci pintu dengan kuat, tetapi tidak peduli bagaimana dia memutar gagang pintu itu tidak dapat dibuka untuk dilihat, tidak ada respons sama sekali. Mungkinkah kunci pintunya rusak? Guo Yutong sedikit cemas sekarang. Dia tidak ingin dikunci di kamar mandi di tengah malam. Yang terutama ditemukan adalah sulit untuk dijelaskan. Dia punya kamar tamu dan tidak tidur. Dia berlari ke kamar mandi untuk melakukan sesuatu. Guo Yutong ingin mengetuk pintu dan meminta bantuan, tetapi baru mengetuk 2 kali sebelum dia menyadari bahwa rumah ini meninggalkan Zhang Yu sendirian. Sekarang dia seharusnya masih tidur, dan kamar mandi ada di lantai bawah. Tidak mungkin bagi Zhang Yu untuk mendengar panggilannya sendiri. Tampaknya dia memanggil dengan sia-sia, yang hanya membuang-buang tenaga. Tampaknya hanya setelah fajar menyingsing Zhang Yu bangun, biarkan dia membuka pintu untuk dirinya sendiri. Jika dia bertanya, dia akan menemukan alasan untuk masalah besar, dan dia hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan toilet, jadi dia berlari ke sini, kunci pintu baru saja rusak, saya percaya bahwa orang Zhang Yu tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Ayo, pikirkan ini. Guo Yutong juga mengeluh dalam hatinya. Jelas bahwa rumah itu didekorasi seperti istana, tetapi akhirnya dia memilih kunci pintu yang buruk, dan dia tidak tahu di mana uang untuk dekorasi itu dibelanjakan. Guo Yutong, yang sedang tidak beruntung di dalam hatinya, harus kembali ke jendela kamar mandi dan melihat keluar jendela. Saya menemukan bahwa langit masih gelap, dan saya tidak tahu kapan akan cerah. Guo Yutong berencana untuk mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, tetapi ketika dia membalik tasnya, dia menemukan bahwa ponselnya tidak ganas. Yah, di mana ponselku? Guo Yutong mengerutkan kening dan membalik dompetnya, ponselnya masih hilang. Guo Yutong memikirkannya sebentar, seolah-olah dia telah meletakkan ponselnya di tasnya sebelum dia masuk, bagaimana mungkin dia tidak menemukannya. Guo Yutong benar-benar khawatir kali ini, itu adalah kebocoran rumah yang terjadi pada malam hujan, dan pintu kamar mandi tidak bisa dibuka. Dia bahkan tidak tahu di mana harus meletakkan ponselnya. Apakah di sofa luar? 3 malam ini dan seterusnya disebut surga tidak boleh disebut, dan bumi tidak baik. Tidak ada hari yang lebih sial daripada ini. Guo Yutong tidak punya pilihan selain duduk di kursi malas, untung saja ada juga kursi malas di kamar ini. Kalau tidak, dia hanya bisa duduk di toilet atau di bak mandi sampai fajar menyingsing. Guo Yutong duduk sebentar, lalu berbaring lagi. Seiring berlalunya waktu, matanya kembali mengantuk, dan segera dia tidak bisa menahannya, dan tertidur lagi. Matahari di Cakrawala berangsur-angsur terbit, menyinari seluruh kota Donghai. Zhang Yu terbangun oleh jam alarm, mengerjap dan matanya masih mengantuk, tiba-tiba teringat Guo Yutong, dan menatapnya. Saya menemukan dia tertidur di kamar mandi. Saraf wanita ini benar-benar besar. Zhang Yu juga tidak peduli dengan pihak lain. Dia bangun dan langsung mandi, mengemasi barang-barang, mengabaikan Guo Yutong di kamar mandi, turun ke bawah untuk menutup pintu, dan meninggalkan rumahnya. Di jalan, Zhang Yu juga memanggil 2 bibi pembersih di rumah mereka, agar mereka tidak menggunakan mereka untuk membersihkan kamar selama beberapa hari. Kapan mereka harus terus membersihkan, mereka menunggu pemberitahuan mereka di rumah. Menutup telepon,
Zhang Yu pergi ke toko sarapan dalam perjalanan ke sekolah seperti biasa dan sarapan. Tidur Guo Yutong bisa dikatakan tidurnya sangat nyenyak. Biasanya, dia biasanya membangunkan dirinya sendiri dengan menggunakan layanan manual ibunya atau jam alarm ponselnya untuk pergi bekerja. Tidak ada dua hal di sekitarnya, dan dia sangat gugup tadi malam. Kamar mandi di sini juga sangat sunyi, secara alami membuatnya tidur sangat lelap. Semakin tinggi matahari, semakin terang di luar. Karena kamar mandi tidak memiliki tirai, kecerahan kamar mandi secara bertahap cukup tinggi untuk memengaruhi tidur Guo Yutong. Guo Yutong secara bertahap terpengaruh oleh cahaya yang kuat di kamar mandi. Ketika dia membuka matanya secara bertahap menjadi lebih jernih dari yang mengendur. Segera, dia teringat sesuatu, buru-buru bangkit dari kursi santai, dan berbalik untuk melihat keluar jendela. Ketika Guo Yutong melihat matahari di luar jendela, itu akan naik sangat tinggi. Tampaknya waktu sekolah untuk sekolah menengah pertama telah berlalu. Guo Yutong berteriak, "Ups!" Pada saat yang sama, dia bangkit dengan cepat, berlari ke pintu kamar mandi, dan memutar kembali gagang pintu beberapa kali, tetapi pintunya masih tidak responsif. Guo Yutong buru-buru mengetuk pintu kamar mandi beberapa kali, dan pada saat yang sama berteriak, "Apakah ada orang di keluarga?" Tinju Guo Yutong menghantam pintu kamar mandi, dan suara umpan balik yang keras tanpa mendengarkan menunjukkan rasa yang kuat dari level ini dan nilai yang luar biasa. Guo Yutong melangkah maju sedikit dan terus berteriak, "Apakah ada orang di keluarga ini? Tolong bukakan pintu untukku. Aku terkunci di kamar mandi. Apa kau sudah mendengarnya?" Guo Yutong berteriak dan berteriak bersamaan. Dia menepuk pintu kamar mandi dengan keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak dan menepuknya, tidak ada jawaban dari luar pintu, sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Guo Yutong butuh waktu lama untuk menembak dan tetap tidak ada jawaban. Bisa dibilang dia agak cemas. Meskipun aku tidak tahu waktu pastinya sekarang, tetapi melihat kecerahan di luar, ini pasti sudah lewat jam sekolah Zhang Yu. Kemungkinan besar, anak itu sudah turun ke bawah, jadi tidak mungkin baginya untuk meninggalkan kamar mandi ini hari ini. Pikiran tentang kepala Guo Yutong akan meledak. Kau harus tahu bahwa manajemen firma hukum tempatmu bekerja sangat ketat. Kau masih dalam tahap percobaan, tidak masuk kerja tanpa alasan, dan bahkan tidak menelepon satu nomor pun. Pada akhirnya, kau akan membuat tuanmu memikirkan dirimu sendiri. Selama Guo Yutong memikirkan wajah tuannya, suasana hatinya seperti semut di panci panas, dan dia sedang terburu-buru. Guo Yutong hanya bisa terus menepuk pintu dan terus berteriak, berharap seseorang dapat mendengar suaranya dan segera membantu dirinya keluar dari masalah. Pada akhirnya, saya tidak tahu berapa lama Guo Yutong mengambil foto, berapa lama dia berteriak, bahkan tangannya sedikit sakit, dan tenggorokannya sedikit bisu. Di luar masih sunyi dan tidak ada respons sama sekali. Pada akhirnya, Guo Yutong hanya bisa menyerah mengepak dan berteriak yang tidak perlu, dan sangat lelah sehingga dia duduk di tanah, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Guo Yutong juga tahu bahwa Zhang Yu pasti sedang pergi ke sekolah sekarang. Entah kapan dia bangun pagi, apakah dia memikirkan urusannya sendiri, dan apakah rumah besar ini bisa kembali pada siang hari, dia juga dalam hatinya, sepertinya dia hanya bisa menunggu sampai siang hari pada hari ketiga, dan kemudian mencoba meminta bantuan. Dengan ekspresi kesal, Guo Yutong diam-diam mengeluh tentang mengapa dia tidur tadi malam dan melewatkan waktu sekolah Zhang Yu. Sekarang lebih baik, hari ini saya mengatakan bahwa tidak mungkin untuk meninggalkan kamar mandi ini. Yang disayangkan adalah dia tidak tahu di mana dia menjatuhkan telepon. Baru-baru ini, firma hukum masih memiliki banyak pekerjaan, dan Tuan harus memilah-milah materi yang relevan dari sebuah tombol sendiri. Ketidakhadiran ini tidak dapat menemukan orang tanpa berbicara, teleponnya tidak besar, dan saya tidak tahu bagaimana Tuan akan berpikir tentang dirinya sendiri. Bisakah Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menindaklanjuti dan mendengarkan beberapa kasus pengadilan di masa mendatang? Memikirkan hal ini, Guo Yutong menghela nafas dan berjalan kembali ke posisi kursi malas. Dia berencana untuk mengatakannya lagi di siang hari. Saat dia melewati bak mandi, dia sepertinya menemukan sesuatu di bak mandi, dan kemudian melihat lebih dekat, seolah-olah itu adalah telepon. Guo Yutong buru-buru mencondongkan tubuh ke depan, mengambil benda di bak mandi, dan melihat lebih dekat. Itu memang telepon, tetapi juga miliknya sendiri. Ketika Guo Yutong melihat ini,
dia hampir muntah darah saat itu. Mengapa dia begitu sial sehingga dia bisa mendapatkan telepon di bak mandi bahkan setelah mandi? Sekarang lebih baik, tidak hanya absen dari pekerjaan selama sehari tanpa berbicara, dan bahkan telepon rusak. Pada akhirnya, ribuan dolar hilang dengan sia-sia, dan mungkin tidak ada orang yang lebih sial di dunia ini saat ini daripada mereka sendiri. Zhang Yu masih bersekolah di siang hari. Dia telah sepenuhnya meninggalkan Guo Yutong di kamar mandi dan meninggalkannya di belakang. Karena pihak lain mengambil inisiatif untuk datang ke pintu untuk menghitung dirinya sendiri, biarkan dia menderita di kamar mandi. Baiklah, di masa depan, jangan baik-baik saja dan berpura-pura menjadi sangat istimewa. Hidup bukan tentang membuat film, dan siapa yang tahu siapa yang telah berdosa. Guo Zixian berkata bahwa dia benar-benar mengingat adiknya. Setelah bangun pagi, Guo Zixian menelepon adiknya Guo Yutong, tetapi pihak lain menutup telepon. Setelah sekolah pada siang hari, Guo Zixian menelepon lagi, tetapi pihak lain tetap menutup telepon. Ini membuat pikiran Guo Zixian sangat mengingat adiknya. Untungnya, tadi malam, adikku juga meninggalkan pesan untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa tugas pemantauan telah selesai dan orang-orang telah pergi. Saya percaya seharusnya tidak ada masalah besar. Guo Zixian hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan beberapa patah kata, berharap adiknya dapat menghubunginya lebih awal, dan membuat dirinya merasa tenang lebih awal. Siang hari, meskipun Guo Yutong tidak tahu waktu yang tepat, tetapi melihat sudut matahari, dia seharusnya bisa menebak beberapa menit. Saya berlari dan mendobrak pintu kamar mandi sebentar, dan berteriak lama, tetapi masih tidak ada jawaban di luar. Pada akhirnya, Guo Yutong juga tahu bahwa Zhang Yu seharusnya sama dengan saudaranya. Dia tidak pulang untuk makan malam pada siang hari. Tampaknya di siang hari, Anda tidak ingin meninggalkan rumah ini, dan Anda hanya dapat berbicara tentang Zhang Yu sepulang sekolah pada malam hari jika ada sesuatu. Guo Yutong tidak makan pagi ini, berteriak dan menjerit, dan melemparkannya ke tengah malam tadi malam, perutnya akan berbunyi. Ruang itu masih kamar mandi. Tidak apa-apa untuk mandi. Ketika datang untuk makan, tidak ada apa-apa sama sekali. Masih ada 2 botol minuman di lemari es, yang merupakan berkah dalam kemalangan. Saya berharap untuk melanjutkan malam ini. Guo Yutong sudah kenyang minum air, untuk sementara mengganjal perutnya, berbaring di kursi santai di kamar mandi, menatap kosong keluar jendela. Saya berharap setelah Zhang Yufang belajar di malam hari, dia dapat menemukan cara untuk melupakannya. Matahari terbenam. Guo Yutong berbalik di kamar mandi, dan hanya bisa berbaring, perutnya kosong, dan keroncongan. Para siswa sekolah menengah pertama akhirnya mendapat waktu untuk sekolah. Setelah bel sekolah berbunyi, seluruh siswa sekolah berkumpul dan meninggalkan sekolah. Zhang Yu, seperti biasa, berjalan dengan beberapa orang dari Wu Fazi, dan kemudian kembali ke rumahnya melalui jalan setapak. Setelah Zhang Yu memasuki rumah, dia pertama-tama melihat situasi Guo Yutong, dan menemukan bahwa dia berada di pintu kamar mandi, menepuk pintu, dan terus meminta bantuan. Ada juga suara dia mengetuk pintu untuk meminta bantuan di lobi, tetapi suaranya tidak keras. Zhang Yu tersenyum dan tidak berencana untuk berbicara satu sama lain. Sebaliknya, dia naik ke atas dan kembali ke kamar. Kembali ke kamarnya, Zhang Yu tidak berencana untuk menyiarkan langsung malam ini. Dia ingin bermain dengan ponselnya dan melihat apa yang dipasang Guo Yutong. Apa fungsi perangkat lunak itu? Untuk mengetahui peran perangkat lunak, Zhang Yu memperoleh pemrograman komputer, pengetahuan peretasan, pengetahuan jaringan, dan kemampuan dasar terkait perangkat lunak ponsel dari sistem. Dengan bertambahnya basis pengetahuan, Zhang Yu juga memperoleh pemahaman tertentu tentang perangkat lunak ponsel. Zhang Yu menemukan program yang mencurigakan dengan menganalisis proses ponsel. Program yang sedang berjalan ini disamarkan sebagai salah satu gadget bawaan. Bahkan jika dibuka, tidak ada yang istimewa tentangnya. Zhang Yu juga mengunduh perangkat lunak terkait untuk menganalisis dan mempelajari prosesnya. Dengan cepat ditemukan bahwa proses tersebut memiliki persyaratan khusus pada beberapa izin sistem. Proses tersebut tidak hanya dapat memulai fungsi perekaman panggilan secara otomatis, tetapi juga menemukan ponsel Anda secara real-time, dan mengirim informasi yang dipertukarkan ke ponsel lain dengan perangkat lunak yang sama. Zhang Yu dengan cepat memahami fungsi perangkat lunak tersebut.
Untuk mengatakan bahwa perangkat lunak ponsel ini bukanlah aplikasi tingkat lanjut, paling-paling itu adalah perangkat lunak ponsel yang mirip dengan interaksi multi orang. Hanya saja pembuat perangkat lunak itu yang memecahkan perangkat lunak serupa dan menambahkan fungsi perekaman, yang merupakan versi modifikasi yang diretas dari jenis perangkat lunak tertentu. Perangkat lunak itu disamarkan sebagai program yang disertakan dengan sistem ponsel, ikonnya terlihat sangat tidak mencolok, dan disembunyikan di folder fungsi sistem oleh Guo Yutong. Jika pengguna tidak melihat setiap fungsi sistem dengan saksama, sungguh sulit untuk menemukan dirinya sendiri perangkat lunak khusus telah ditambahkan ke ponsel Anda. Zhang Yu tahu bahwa fungsi inti bawaan perangkat lunak ini sebenarnya berasal dari perangkat lunak interaktif dua arah. Pihak lain tidak hanya dapat memantau ponsel mereka sendiri, selama mereka melakukan sedikit modifikasi, mereka juga dapat memantau ponsel pihak lain. Zhang Yu harus mengatakan bahwa dia sekarang memiliki kemampuan produksi perangkat lunak dasar tertentu dan kemampuan meretas untuk memecahkan. Dia mengunduh beberapa program dan mulai mencoba menyesuaikan data alamat di memori ponsel yang sedang berjalan. Dia dengan cepat memulihkan kemampuan pemantauan dua arah perangkat lunak di memori. Peta lokasi langsung muncul di layar ponsel. Meskipun alamat Zhang Yu agak aneh, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah ponsel Guo Zixian. Anak baik, berani-beraninya menutupi dirinya sendiri. Ekspresi Zhang Yu yang penuh dengan ekspresi tidak senang, dia pasti akan mengetahui apa yang harus dihadapi Guo Zixian dengan rencananya sendiri. Akhirnya biarkan dia mengangkat batu dan menghancurkan kakinya sendiri, sehingga dia benar-benar tahu bahwa siapapun yang ingin menyusahkan Zhang Yu sebenarnya sedang mencari masalahnya sendiri. Zhang Yu sedang mempelajari ponsel di lantai atas, dan tenggorokan Guo Yutong yang berteriak di lantai bawah berasap, tetapi masih tidak ada jawaban. Akibatnya, Guo Yutong hanya bisa duduk lemah di depan pintu kamar mandi, dan tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia sekarang dipanggil Tian Tian Sao, dan tanahnya tidak berfungsi. Kuncinya adalah Zhang Yu tidak pernah kembali ke rumah. Saya tidak tahu, jika Zhang Yu ada di rumah, masih masuk akal untuk berteriak dan berteriak. Jika Zhang Yu tidak pulang, bukankah dia akan sia-sia? Saat ini, Guo Yutong tidak dapat membuat panggilan telepon, dan tidak ada yang menjawab. Dia lapar dan belum makan selama sehari. Dia hanya minum 2 botol minuman. Sekarang dia tidak punya energi. Apakah karena suaranya terlalu rendah? Tidak bisa mendengarnya di luar. Guo Yutong duduk di tanah dan beristirahat sebentar, dan tiba-tiba punya ide di kepalanya. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia tahu bahwa situasinya saat ini tampaknya tidak dapat membuat suara lebih keras, dan berteriak tampaknya bukan cara yang cerdas. Guo Yutong berusaha keras, berdiri dan berjalan ke kamar mandi lagi. Aku menemukan bahwa meskipun kamar mandinya didekorasi dengan mewah, tidak banyak peralatan yang bisa digunakan. Dia mengambil beberapa botol plastik berisi perlengkapan mandi dan melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya itu tidak banyak berpengaruh. Mengikutinya dan berjalan mengelilingi kursi santai beberapa kali, dan menemukan bahwa tumpuan kursi santai itu masih terpelintir ke tanah dengan sekrup, dan dia tidak bisa menggunakannya. Apa yang bisa kulakukan? Guo Yutong melihat sekeliling dengan cemas, diikuti oleh mata yang cerah, berjalan ke toilet, menggerakkannya dengan tangan, dan melihat bahwa tutup tangki air benar-benar bergerak. Benar, benda ini seharusnya berfungsi. Guo Yutong mengetuk pada saat yang sama dan merasakan bahwa kekerasannya masih bagus. Guo Yutong datang ke pintu kamar mandi dengan tutup tangki air toilet, dan membantingnya ke pintu. Kali ini aku benar-benar melihat efeknya. Tidak hanya aku membuat suara keras, tetapi bahkan pintu yang sakit ketika aku menepuknya, juga hancur menjadi lubang. Mengikuti Guo Yutong, tampaknya dia telah menemukan cara yang baik. Dia melambaikan tutup tangki air dan menghancurkan pintu kamar mandi, berharap Zhang Yu di kamar itu dapat mendengar suaranya untuk meminta bantuan. Zhang Yu ada di lantai atas. Faktanya, dia sama sekali tidak dapat mendengar ketukan Guo Yutong di pintu, yang menunjukkan bahwa efek penyerapan suara rumah ini bagus. Meskipun Zhang Yu tidak dapat mendengarnya, dia dapat melihatnya. Dengan ponselnya terpasang, dia menemukan bahwa Guo Yutong sedang memukul pintu dengan tutup toilet. Adegan ini, untuk mengatakan bahwa Zhang Yu cukup kesal. Awalnya ingin turun ke bawah dan membiarkan pihak lain menghentikan perilaku destruktif yang menyakiti orang lain ini. Tetapi kemudian dia berdiri dan berjalan beberapa langkah, dan kemudian menyerah.
Sekarang dia akan memberi pelajaran kepada pihak lain, bagaimana dia bisa menghancurkan sebanyak yang dia suka. Bagaimanapun, pintu yang begitu tebal, tidak mungkin untuk dibuka dengan tutup toilet saja. Zhang Yu menahan ketidaknyamanan di hatinya, dan memutuskan untuk tidak berbicara dengan pihak lain, mematikan lampu dan pergi tidur, untuk menjadi tidak terlihat. Guo Yutong menghancurkan lagi untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa dia kelelahan sampai mati. Meskipun tutup toilet dapat dipindahkan sendiri, itu masih memiliki sejumlah berat. Setelah waktu yang lama, itu juga berkeringat dengan tangan yang hancur. Semua kulitnya rusak, dan masih tidak ada respons dari luar. Jika rumah ini tidak kembali sama sekali malam ini, tidak ada artinya untuk menghancurkannya seperti ini. Guo Yutong menyentuh bagian bawah kayu solid yang tebal dari pintu kayu dengan tangannya. Dia juga tahu bahwa tidak mungkin untuk memecahkan pintu kayu padat yang begitu tebal dengan tutup toilet. Guo Yutong memikirkan ini, melihat kunci pintu, dan berpikir-pikirkan, mungkin Anda dapat menggunakan tutup toilet ini untuk menghancurkan pintu terbuka. Setelah memiliki ide ini, Guo Yutong segera menghancurkan tutup toilet di tangannya dan menghancurkannya ke gagang kunci pintu. Beberapa kali, gagang pintu secara bertahap miring ke satu sisi. Guo Yutong bersemangat ketika dia melihat ini, dan kekuatannya meningkat banyak. Dia kemudian menghancurkan beberapa kali lagi, dan gagang pintu hancur ke tanah, memantul beberapa kali, dan pada saat yang sama dia membuat suara nyaring. Saya hampir senang untuk melompat. Saya tahu akan sangat mudah untuk meninggalkan tempat ini. Butuh banyak usaha untuk diriku sendiri. Tampaknya jika aku menemukan sesuatu di masa depan, aku harus menghadapinya dengan tenang. Aku juga seorang cantik hukum, juga dapat membuat pintu terkunci hingga gagal. Ketika Guo Yutong melihat gagang pintu terlepas, dia langsung ingin membuka pintu dengan ekspresi gembira, tetapi ketika dia menyentuh kunci pintu, sebuah lubang muncul, dan kegembiraan di wajahnya menghilang. Karena lubang itu sebenarnya adalah desain alur, saya merasa bahwa inti kunci di dalamnya utuh, dan itu sangat kuat pada pandangan pertama. Saya menghancurkan gagang pintu sekarang. Bukankah bahkan silinder kunci di dalamnya tidak dapat berputar, tampaknya kemungkinan membuka pintu bahkan lebih rendah. Ekspresi Guo Yutong kusam dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhang Yu tidur nyenyak di kamar tidurnya. Guo Yutong sedang duduk di depan pintu kamar mandi dengan ekspresi lemah di wajahnya. Waktu berlalu sedikit, Guo Yutong terdiam beberapa saat, dan membangkitkan semangatnya lagi. Anda tahu bahwa dia bukan orang yang mudah menyerah. Meskipun lingkungan saat ini sangat tidak menguntungkan baginya, seharusnya ada peluang lain. Guo Yutong memikirkannya, sekarang dia ingin terus keluar dari perangkap dengan mendobrak pintu. Dia tidak punya banyak harapan. Mungkin kamu harus mengetuk di tempat lain. Bagaimanapun, konduksi suara dari mendobrak dinding itu jauh. Sebenarnya, itu pasti lebih baik daripada mendobrak pintu. Guo Yutong membangkitkan semangatnya, berdiri lagi, dan datang ke dinding. Aku secara kasar merasakan arah tertentu dari kamar Zhang Yu, dan kemudian menghancurkan tutup toilet ke ubin kamar mandi. Saat Guo Yutong memukul lagi dan lagi, suara-suara yang terang dan keras terus terdengar di kamar mandi. Harus dikatakan bahwa penghancuran dinding oleh Guo Yutong lebih efektif daripada menghancurkan pintu kayu. Di kamar Zhang Yu, kamu sudah bisa mendengar sedikit perkusi ritmis. Meskipun perkusi ini tidak keras, itu cukup untuk membangunkan Zhang Yu yang sedang tidur. Zhang Yu membuka matanya dan menggaruk kepalanya, merasa sedikit bingung, tetapi dengan sedikit suara dentuman di kamar, Zhang Yu ingat bahwa sepertinya Guo Yutong melakukan sesuatu lagi. Zhang Yu memobilisasi video dan menemukan bahwa Guo Yutong telah berhenti menghancurkan pintu dan mulai menghancurkan dinding. Tidak heran suaranya jauh lebih keras daripada sebelumnya. Zhang Yu tidak berdaya, dan hanya bisa mencoba menemukan sesuatu untuk menutup telinganya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat memblokir suara yang mengganggu ini. Tetapi setelah berbaring beberapa saat, saya menemukan bahwa saya masih dapat mendengar sedikit. Tampaknya menutup telinga tidak banyak membantu. Bagaimanapun, efek transmisi suara dari dinding lebih efektif daripada mengetuk pintu kayu. Jika pihak lain benar-benar bermaksud menggunakan metode ini untuk menyampaikan informasi, saya khawatir itu akan benar-benar keluar dari masalah. Tak berdaya, Zhang Yu hanya bisa meninggalkan kamar tidur dengan selimut dan bantal, dan berlari ke ruang olahraga di atap lantai 3.
Ada sofa kombinasi untuk istirahat di ruang olahraga, yang juga bisa digunakan untuk tidur. Setelah Zhang Yu berbaring, dia mendapati bahwa dia tidak bisa mendengar suara Guo Yutong yang menghantam dinding, jadi dia merasa lega. Tampaknya efek isolasi suara dari satu lantai jauh lebih efektif. Untungnya, area di lantai bawah tidak kecil. Untuk saat ini, masih ada King Sui Fang. Tidak ada penghuni. Kalau tidak, sungguh aneh bahwa tetangga tidak memanggil polisi di tengah malam. Guo Yutong tidak tahu bahwa Zhang Yu telah dipaksa ke lantai 3 sendirian. Meskipun dia masih membentur dinding, gaya reaksi dinding juga membuat lengannya mati rasa. Jika bukan karena tutup toilet Zhang Yu, kualitasnya sangat bagus. Guo Yutong mengetuk lagi untuk waktu yang lama. Kekuatan gaya lengan berangsur-angsur berkurang, dan gaya reaksi dinding ditransmisikan semakin keras. Karena Guo Yutong tidak dapat menahannya, tutup toilet tiba-tiba jatuh dari lantai dan pecah dengan bunyi pop. Guo Yutong juga ketakutan dan duduk di lantai, tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian perasaan sedih melonjak, duduk di sana sambil menangis. Dia benar-benar kehilangan harapan sekarang. Setelah menghancurkan diriku sendiri begitu lama, tidak ada yang mendengar jawaban apapun. Dapat dilihat bahwa benar-benar tidak ada seorang pun di ruangan ini hari ini. Harapan terakhirku untuk keluar dari perangkap juga hancur saat tutup toilet di tanganku pecah. Bangun pagi-pagi keesokan harinya, Zhang Yu merasa bahwa dia bisa tidur nyenyak. Kemudian aku teringat bahwa seorang wanita cantik masih ada di kamar mandiku. Aku segera melihatnya, dan menemukan bahwa Guo Yutong telah tertidur di kursi malas saat ini. Ekspresi Zhang Yu tidak berdaya, melihat pemandangan yang berantakan di sekitar kamar mandi tempat pihak lain berada dalam kekacauan, hatinya berteriak sial, sepertinya ini adalah hari yang menghancurkan keberuntungannya. Zhang Yu meninggalkan rumah dengan tas sekolah di punggungnya dan pergi ke sekolah. Guo Yutong tidur sampai siang sebelum bangun perlahan, tetapi karena saya belum makan untuk waktu yang lama, minuman itu habis kemarin, dan sekarang saya hanya bisa minum air. Tadi malam saya melempar dan Guo Yutong dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan kiri dan kanan, jadi dia hanya berbaring di kursi dengan malas, tidak bergerak. Suasana hati Guo Yutong sangat frustrasi, dan dia mulai memikirkannya, jika rumah ini tidak lagi kembali, bukankah dia akan mati di sini? Dekorasi mewah ini sebenarnya adalah sangkar yang indah. Kota yang indah di luar jendela seperti gulungan gambar yang indah, sementara itu sendiri terisolasi dari gulungan gambar. Guo Yutong bersemangat, bangkit dan datang ke depan jendela kaca, dan menyentuh dinding tebal dan transparan dengan tangannya. Perlahan-lahan duduk bersandar pada kaca, begitu lesu, menatap pemandangan kota di depannya. Aku tidak ingin bergerak lagi. Setelah Zhang Yu pergi ke sekolah, dia membuka perangkat lunak pemantauan ponsel di sekolah, dipastikan bahwa ponsel target untuk memantau dirinya juga berada dalam lingkup sekolah menengah pertama. Meskipun perangkat lunak tidak dapat menemukan siapapun yang memiliki ponsel, Zhang Yu tahu bahwa tidak ada orang lain kecuali Guo Zixian. Guo Zixian sangat mudah tersinggung hari ini. Bagaimanapun, saudara perempuannya tidak mendengar apapun selama 2 hari berturut-turut. Dia tidak menyalakan telepon ketika dia menelepon, dia tidak dapat menemukan siapapun ketika dia pergi ke unit, dan dia tidak meminta cuti, yang merupakan ketidakhadiran tanpa alasan. Guo Zixian tahu bahwa selain dirinya sendiri, orang tuanya juga cukup cemas. Jika putri sebesar itu menghilang begitu saja, mengapa orang tua tidak bisa terburu-buru? Dapat dikatakan bahwa orang tua bangun pagi-pagi dan berlari ke kantor polisi untuk melaporkan kasus tersebut. Namun, karena peraturan terkait, hilangnya seseorang tidak dapat didaftarkan untuk jangka waktu tertentu. Jadi seluruh keluarga cemas seperti semut di panci panas, tetapi tidak ada cara yang lebih baik. Guo Zixian tahu bahwa dialah satu-satunya yang mengetahui kebenaran tentang hilangnya saudara perempuannya. Tetapi dia takut untuk memberitahu orang tuanya tentang fakta ini. Adik perempuan yang hilang, penyebabnya sepenuhnya ada pada dirinya sendiri. Guo Zixian sangat jelas tentang ini. Bagaimana jika orang tua memberitahu saudara perempuan mereka bahwa mereka membahayakan saudara perempuan mereka? Guo Zixian dapat mengatakan bahwa dia sangat menyesal sekarang. Aku benar-benar tidak boleh membiarkan adikku pergi ke rumah seorang pria di tengah malam untuk mengambil risiko aneh ini. Bagaimana jika adikku melakukan kesalahan? Dalam benak Guo Zixian, pesan terakhir sebelum hilangnya adiknya,
dan konsekuensi lain yang mungkin didapat darinya. Anda harus tahu bahwa adik perempuan itu telah mengirim pesan kepada dirinya sendiri pada malam dia menghilang, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan rumah Zhang Yu, pergi ke hotel untuk tidur malam itu. Dan karena dia khawatir tentang situasi adiknya, dia juga meninggalkannya pesan, jadi sebaiknya dia mencari hotel di dekatnya untuk beristirahat, dan berusaha untuk tidak pergi terlalu gelap. Jika saya ingin melanjutkan sesuai dengan pesan ini, adik perempuan saya telah meninggalkan rumah Zhang Yu setidaknya pada saat itu, tetapi mengapa tidak ada berita selama 2 hari berturut-turut? Mungkinkah adik perempuan saya mengalami hal yang berbahaya dalam perjalanan ke hotel? Memikirkan hal ini, hati Guo Zixian sulit untuk tidak memunculkan firasat buruk. Karena ketika adikku menghilang, hari sudah sangat larut. Begitu larut, bahkan jika tidak banyak orang yang berjalan di jalan utama. Seorang wanita cantik berjalan sendirian di jalan yang tidak berpenghuni. Bagaimana jika Anda bertemu seseorang dengan banyak spekulasi? Guo Zixian bahkan lebih terganggu ketika dia memikirkan hal ini. Dia benar-benar ingin segera bergegas ke kelas Zhang Yu, dan bertanya secara langsung apakah dia tahu kemana adiknya pergi. Karena Guo Zixian sekarang merasa sangat menyesal setiap kali dia memikirkannya. Mengapa Anda ingin membalas dendam pada Zhang Yu? Sekarang setelah insiden itu terjadi, saya memutuskan bahwa saya tidak beruntung, mengapa saya harus membalas dendam? Bagus sekarang, pihak lain tidak ada hubungannya, tetapi saudara perempuannya hilang. Guo Zixian tahu bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi pada saudara perempuannya, dan bagaimana dia akan menghadapi orang tuanya dan semua kerabatnya, jenis konsekuensi yang ditunjukkan Wan Fu membuatnya merasa dingin selama dia memikirkannya. DC, dapat dikatakan bahwa saya tidak tahu harus berbuat apa. Bel berbunyi di siang hari. Para siswa meninggalkan kelas dan pergi makan. Zhang Yu biasanya makan dengan Wu Fati di siang hari, jadi setelah mendengar bel kelas, kerumunan mulai meninggalkan kelas berdampingan. Zhang Yugang meninggalkan kelas tidak terlalu jauh, dan tiba-tiba melihat sosok berkedip di sudut tangga di depan tangga. Zhang Yu yang tidak lupa tahu, orang itu pasti Guo Zixian. Melihat pihak lain diam-diam mengamatinya, Zhang Yu juga tersenyum, berpura-pura tidak ada perasaan aneh dan turun ke bawah bersama Wu Fati. Guo Zixian berpura-pura tenang dengan punggungnya menempel ke dinding, dan beberapa orang dari Zhang Yu berjalan melewatinya sambil tersenyum. Guo Zixian merasakan Zhang Yu berjalan pergi, dan kemudian dia berani berbalik perlahan. Ekspresinya sedikit berjuang. Guo Zixian berpikir sepanjang pagi sebelum akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Dia benar-benar ingin mengambil kesempatan sekolah untuk datang dan bertanya kepada Zhang Yu, tahu bahwa dia tidak tahu keberadaan saudara perempuannya. Tetapi akhirnya dia pergi ke tempat itu, Guo Zixian tersentak lagi. Dia tampaknya tidak siap untuk bertanya kepada orang lain secara langsung, karena dia ingin memberi orang lain jawaban, dan dia harus memberitahu rahasianya terlebih dahulu. Jika tidak apa-apa untuk menemukan saudara perempuanku, aku tidak akan membalas dendam, dan tidak apa-apa bagi Zhang Yuzheng untuk makan. Tetapi bagaimana jika aku tidak dapat menemukan saudara perempuanku? Zhang Yu tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu padanya secara pribadi. Dengan kepribadian Zhang Yu, dia tidak ingin diketahui seluruh sekolah. Pada saat itu, dia benar-benar tidak menghadapi orang. Guo Zixian berjuang cukup lama, dan akhirnya menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zhang Yu, karena konsekuensi dari kejadian ini, dia benar-benar tak tertahankan. Memikirkan hal ini, ekspresi Guo Zixian menjadi mati rasa saat orang-orang berjalan menuruni tangga, tetapi hampir setiap langkah sangat berat, dan bahkan membuatnya merasakan telapak tangan tak terlihat di neraka, terus-menerus menarik pergelangan kakinya untuk membuatnya sulit baginya untuk bergerak. Bel sekolah berbunyi di malam hari. Zhang Yu kembali ke rumah lagi. Setelah memasuki rumah, pertama-tama melihat Guo Yutong yang terkunci di kamar mandi. Guo Yutong sedang duduk di depan pintu kamar mandi saat ini, dengan ekspresi lesu, memegang sebotol cairan mandi di tangannya, mengetuk pintu, dan berbisik di mulutnya, apakah ada orang di luar? Apakah ada yang mendengar? Ketika Zhang Yu melihat ini, dia juga tahu bahwa api hampir padam. Jika dia melanjutkan, saya khawatir dia akan benar-benar keluar dari keranjang besar. Namun, saya percaya bahwa pelajaran ini cukup untuk membuat pihak lain tak terlupakan. Di masa depan, jika Anda ingin menjadi mata-mata, masuklah jauh ke dalam lubang harimau,
tetapi pikirkan pengalaman masa lalu yang menyakitkan sebelum membuat keputusan. Zhang Yu berjalan ke pintu kamar mandi, memutar gagang pintu dengan sengaja, dan menepuknya dengan kuat beberapa kali, dan berkata dengan keras, apakah ada orang di sana? Suara Zhang Yu dapat dikatakan terdengar seperti suara alam. Seketika, Guo Yutong, yang sedang duduk di depan pintu kamar mandi, dibangkitkan di tempatnya. Dia segera berdiri dan berkata dengan keras, seseorang, aku terkunci di kamar mandi. Selamatkan aku. Zhang Yuwenyan tersenyum, lalu dengan sengaja berkata dengan keras, tidak. Mengapa pintu kamar mandi ini rusak? Ini menyesakkan. Hei, dengar, kunci pintu kamar mandi ini sedikit salah, kamu bisa memutarnya beberapa kali lagi. Lalu, angkat pintunya beberapa kali lagi, dan pintunya akan terbuka. Apakah kamu mendengarnya? Zhang Yu selesai dan mengeluarkannya. Jika dia berencana untuk membuka pintu anti kunci saat orang lain membukanya. Aku mendengarnya. Tunggu sebentar, aku akan mencobanya. Guo Yutong menjawab dengan suara gembira, lalu berencana untuk membuka pintu seperti yang dikatakan Zhang Yu. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan, dia menyadari bahwa pintu itu tidak memiliki pegangan. Kemudian dia ingat, sepertinya pegangan pintu telah dihancurkan oleh tutup toilet tadi malam. Ini bagaimana caranya? Memikirkan hal ini, Guo Yutong buru-buru berseru, tidak. Pegangan pintu telah dijatuhkan olehku. Aku tidak bisa membuka pintu dari dalam. Zhang Yu mendengar beberapa patah kata dan mengamati dengan saksama kondisi di dalam, dan menemukan bahwa gagang pintu memang telah jatuh ke samping, dan berubah menjadi ekspresi tidak bisa berkata apa-apa. Saya harus berkata dengan keras, kalau begitu saya coba membukanya dari luar. Anda dapat memutar asteris di dalam beberapa kali lagi. Setelah itu, Zhang Yu mengeluarkan kunci pintu, bermaksud untuk mencoba kunci pintu yang telah rusak, jika masih berfungsi untuk dibuka. Keduanya bekerja keras bersama untuk waktu yang lama. Tetapi kunci pintu tampaknya benar-benar rusak, dan bahkan kunci di tangan Zhang Yu tidak dapat dibuka. Zhang Yu berkeringat beberapa saat, lalu menyerah. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba lagi, dan kemudian kekerasan harus digunakan untuk menyelesaikannya. Memikirkan hal ini, Zhang Yu berkata dengan keras, kunci pintu rusak. Tunggu sebentar, saya akan mencari beberapa alat untuk mencobanya. Tanpa menunggu pihak lain menjawab, saya pergi ke kotak peralatan ketika Zhang Yu pindah, dia membawa semua peralatan dari rumahnya. Dia membalik-balik kotak peralatan dan menemukan pahat, obeng, dan palu, lalu kembali ke pintu kamar mandi. Zhang Yu menjentikkan pahatnya ke tempatnya, lalu melambaikan palu di tangannya, ding-ding-dong. Zhang Yu begitu kuat sehingga dia menghancurkan seluruh kunci pintu dengan beberapa klik. Namun, kualitas kunci pintu ini benar-benar bagus. Bahkan jika Zhang Yu berantakan di luar, itu tidak memainkan peran destruktif apapun pada inti kunci di dalam, dan pintunya tetap tidak dapat dibuka. Zhang Yu akhirnya harus menghentikan metode kekerasan, dan di pohon keterampilan sistem, dia memilih keterampilan membuka kunci kecil. Untungnya, persyaratan keterampilan tidak tinggi, dan konsumsinya tidak banyak. Setelah belajar, kepala Zhang Yu segera muncul sejumlah besar berbagai struktur kunci pintu dan metode membuka kunci. Setelah Zhang Yu menjadi ahli, dia menjadi semakin tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa keterampilan membuka kunci sangat bagus. Dia belajar sejak dini tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Dapat dikatakan bahwa para ahli menembaknya, dan pekerjaan itu dapat diselesaikan dalam beberapa klik. Dengan pengalaman langsung yang terperinci, Zhang Yu benar-benar tidak membutuhkan banyak tenaga, dan setelah beberapa klik, dia menghancurkan kunci pintu yang keras kepala itu sepenuhnya. Zhang Yu membuka pintu, lalu masuk. Guo Yutong melihat bahwa pintu akhirnya terbuka, diikuti oleh kaki yang lembut, dan dia jatuh ke tanah. Untungnya, respons Zhang Yu cepat. Sambil menjatuhkan peralatan di tangannya, dia melangkah maju dan bergegas ke sisi Guo Yutong. Dia menyalin tangannya dan menangkap Guo Yutong, yang memiliki kaki yang lembut dan telapak kaki yang lembut, tanpa membiarkannya jatuh ke tanah. Guo Yutong dipeluk oleh Zhang Yuzhang, dan seluruh kekuatan tubuhnya bersarang di tubuh orang lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Guo Yutong menyadari rasa aman yang legendaris dalam diri seorang pria. Dia juga harus mengakui bahwa rasa aman ini memang merupakan godaan bagi dirinya saat ini. Apa yang kau lakukan? Merobohkan rumah, kau?
Dan ucapan Zhang Yu berikutnya tidak sehangat dan menyentuh seperti yang bisa diucapkannya. Hanya dengan mendengarkan nada bicaranya, kau tahu ketidaknyamanan Zhang Yu sekarang. Ketika Guo Yutong mendengar ini, kelembutan di wajahnya menghilang, dan dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukan Zhang Yu. Zhang Yujian tidak harus saling membantu sendirian, diikuti dengan melihat lebih dekat di kamar mandi. Meskipun Zhang Yu sudah tahu hasilnya, ketika dia benar-benar membuat survei lokasi, jenis suasana hati yang tidak menyenangkan berada di luar kendali. Zhang Yu berbalik di kamar mandi, melihat situasi dasarnya, lalu berbalik dan mendatangi Guo Yutong, dan berkata, "Aku bilang kakak tertua. Kamu bilang kamu terkunci di rumah, ketuk saja pintunya. Aku dengar kamu masih bisa keluar. Apakah perlu membuat kamar mandiku seperti ini sekarang?" Ketika Guo Yutong mendengar ini, dia sangat marah. Jelas dia dikurung di sini selama 2 hari 2 malam. Kecuali untuk minum air, dia tidak kehilangan sedikit pun makanan, dan bahkan berteriak dan memukul, belum lagi mati kelaparan, hampir. Sekarang lebih baik, tetapi ketika pihak lain memasuki rumah, dia mulai mengeluh tentang dirinya sendiri. Apakah ada tanggung jawab dasar untuk masalah ini? Apa yang kamu katakan, sudah terlalu jauh. Guo Yutong berkata, apa yang sedang kulakukan sekarang? Apa kau tidak melihatnya? Kunci pintu kamar mandimu rusak. Hal-hal ini terjadi. Aku hampir mati kelaparan, tahukah kau? Aku belum mengeluh padamu, kau yang mengeluhkanku terlebih dahulu. Zhang Yu mendengus dingin, dan berkata, aku sudah mengatakan ini, kakak perempuan. Malam itu, kau sendiri yang berteriak dan memanggil selama 3,5 malam, meminta bantuanku. Aku tidak bersimpati, oke. Aku akan mengantarmu pulang, ya. Bukan kau yang ingin menjadi pusat perhatian untuk menghancurkan rumah. Dan apa bagusnya kamar mandi ini, apa yang kau lakukan di sini? Menghadapi pertanyaan Zhang Yu, Guo Yutong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aku tidak bisa memberitahu orang lain bahwa dia datang untuk mandi. Aku harus membenarkan, aku tidak tahu apa yang dilakukan rumah ini. Aku ingin pergi ke toilet, jadi aku tidak sengaja masuk. Masalah utamanya adalah kunci pintumu rusak. Itu bukan salahku. Aku terjebak di sini. Tidakkah kau mengetuk pintu untuk meminta bantuan? Kau harus bertanggung jawab secara hukum jika aku mati kelaparan di sini. Aku bertanggung jawab secara hukum. Zhang Yuleng mendengus. Kau mengacau di rumah seseorang di tengah malam. Kau tidak memiliki tanggung jawab hukum. Selain itu, aku ingat menahanmu di kamarku saat itu. Bukankah ada toilet di kamar tamu? Untuk apa kau lari ke bawah untuk mencari toilet? Zhang Yu berkata, mengalihkan pandangannya, berpura-pura skeptis, lalu melihat ke atas dan ke bawah Guo Yutong. Apa yang kau lihat? Apa yang begitu baik? Apakah aku masih bisa mencuri barang-barangmu? Katakan padamu, jangan meremehkan orang. Tentu saja Guo Yutong sedikit gugup, tetapi untuk mengimbangi keraguan Zhang Yu, dia buru-buru berkata, tidak ada apa-apa selain itu, hanya sedikit uang. Sungguh masalah besar, aku akan kehilanganmu. Ah, hampir seperti kamu mengatakan itu. Zhang Yu tersenyum cemberut ketika dia mendengar kian. Awalnya, kamu terkunci di sini, sangat disayangkan untuk mengatakannya. Lalu aku juga sedikit menderita, biarkan aku menghitungnya untukmu, biayanya bagus, dan biaya tenaga kerja semuanya milikku, kamu tinggal bayar saja barang-barang yang rusak itu. Baiklah, baiklah, salahkan aku, berapa banyak uang, katamu? Kata Guo Yutong dengan sedikit tidak sabar. Zhang Yu berkata, mana toiletnya? Harganya 40.000 yuan. Berapa? Guo Yutong hampir jatuh ke tanah ketika mendengar sorot mata itu. 40.000 yuan. Ada apa? Ekspresi Zhang Yu tercengang. Kamu merampokmu. Bagaimana mungkin toilet aneh seperti itu bernilai 40.000 yuan? Aku pikir 4.000 yuan itu mahal, bukan? Kamu pikir aku belum pernah melihat seorang wanita, dan toilet murah hanya beberapa ratus yuan. Kamu toilet ini juga putih, bukan kuning, dan emas tidak begitu mahal. Kata Guo Yutong dengan ekspresi marah. Zhang Yuze berkata dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata, tolong. Toilet ini diimpor dari Eropa. Apakah bagus? Dirancang oleh seorang guru terkenal, bentuknya unik, dapat dikeringkan, dengan semprotan, pemanas kursi, kontrol suhu air, pembersihan cerdas, berbagai pijat, sterilisasi ozon. Jika Anda melihat bentuknya, mungkin itu adalah jenis ribuan keping. Anda tidak percaya? Anda online untuk memeriksa, lihat, sabot,
merek perlengkapan saniter top Eropa. Apakah Anda tidak tahu bahwa saya belum bisa mendapatkan barang dalam sebulan? Jika Anda tidak percaya, berapa banyak uang yang dapat Anda hemat dengan memesan? Saya tidak iri pada Anda, oke. Petik 2. Guo Yutong tidak bisa berkata-kata oleh Zhang Yu. Saya tidak menyangka bahwa toilet, yang terlihat aneh dan jelek, begitu mahal. Apakah orang kaya membakar otak mereka dengan terlalu banyak uang dan membeli toilet yang sangat jelek dan menghabiskan begitu banyak uang, benar-benar. Tidak ada tempat untuk menghabiskan uang. Guo Yutong berpikir sejenak, dan berkata, tapi itu hanya merusak tutup tangki air. Struktur toilet tidak rusak, Anda tidak perlu 40.000 yuan. Masalah besar, Anda dapat memesan tutup lainnya. Bukankah itu hanya membeli tutup, pedagang tidak dapat menjualnya. Zhang Yuwenyan berkata dengan ekspresi terdiam, berkata, toilet lain dijual dalam set. Kapan Anda baru mendengar bahwa Anda membeli tutup? Apakah Anda pikir mereka dapat menjual? Atau yang lain, saya akan menyerahkannya kepada Anda untuk mengurusnya. Tentu saja, jika Anda dapat membeli penutup terpisah, saya pasti senang. Saya juga menghemat uang tenaga kerja. Petik 2. Guo Yutong berpikir sejenak, tetapi mengangguk, dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya akan mencobanya saat itu, jika orang benar-benar tidak menjualnya, hanya 40.000. Meskipun saya tidak punya banyak uang, tetapi puluhan ribu dolar masih sepadan. Petik 2. Zhang Yuwen mengangguk dan berkata, bagus jika Anda memiliki kesadaran ini. Kalau begitu mari kita lanjutkan bicara soal pintu. Pintunya tidak mahal, tetapi juga terbuat dari kayu solid komposit seharga 12.000. Anda dapat merasakan kualitasnya. Guo Yutong mendengar orang lain mengangkat pintu, dan hampir marah, diikuti oleh ucapan tidak sabar, apakah Anda merasa kasihan meminta uang kepada saya di pintu? Baiklah, saya mampu membelinya jika tidak 52.000. Mari kita selesaikan ini. Petik 2. Sangat mudah. Zhang Yu mengikuti. Lihat, ubin di dinding sana. Anda memecahkan dua bagian. Ketika Guo Yutong melihat pihak lain, dia harus mencari uangnya sendiri, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata dengan tidak sabar, tetapi itu hanya memecahkan dua bagian. Saya akan membayar Anda, itu masalah besar. Harga selangit Anda adalah 501 yuan. 2, 1000, 50.000 sudah cukup. Petik 2, 1000. Zhang Yu langsung tersenyum dan berkata, hal baik apa yang Anda inginkan? Ubinnya 150.000, oke. Ketika Guo Yutong mendengar bahwa mata ini akan jatuh ke tanah, dia berteriak keras, berapa harganya? 150.000. Kamu terlalu gelap. Kamu berani meminta 150.000 untuk beberapa ratus keping. Kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Aku idiot. Guo Yutong mengatakan ini, dan dia sangat marah sehingga dia bergegas ke Zhang Yu untuk sementara waktu. Zhang Yu melihat ekspresi marah dan malu orang lain. Sebaliknya, dia merasa acuh tak acuh. Ayolah, saudari. Ubinku bukan ubin biasa, tetapi juga ubin yang diimpor dari Eropa. Lihat aku, apakah mungkin menggunakan barang-barang murah untuk dekorasi kamar mandi? Impor Eropa tidak bernilai 150.000. Guo Yutong berkata dengan keras dengan ekspresi marah, 150.000 cukup untuk membeli rumah kecil dan membayar uang muka, oke. Kamu hanya beberapa ribu yuan, dan itu terlalu mahal. 75 dolar, kamu hanya bercanda, oke. Aku katakan padamu, aku seorang pengacara. Perilakumu saat ini sudah merupakan kejahatan penipuan dan pemerasan. Beberapa ribu yuan sudah cukup untuk menghukummu. Sekarang, lebih dari 100.000 orang sudah merupakan kejahatan serius. Kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum berbicara. Karena setiap kalimat yang kamu katakan sudah memiliki efek hukum yang cukup besar dan bahkan dapat menjadi standar untuk hukuman. Guo Yutong berkata bahwa ini berubah menjadi dengan wajah yang benar, tentu saja, dia juga ingin menakut-nakuti Zhang Yu, sehingga dia tidak ingin menjatuhkan dirinya sendiri. Apakah kamu seorang pengacara? Zhang Yuwenyan tampak skeptis. Mengapa? Meremehkan orang. Guo Yutong teringat statusnya sebagai pengacara dan tersenyum bangga, saya pengacara sejati dengan sertifikat kualifikasi pengacara. Kalau saya mengubahnya, bagaimana kalau? Takut. Zhang Yuwen berkata sambil menyeringai, dan berkata dengan nada meremehkan, apa masalahnya dengan pengacara? Bukankah pengacara akan rugi jika mereka melakukan kerusakan?
Bahkan jika Anda seorang hakim, Anda tidak perlu rugi. Anda harus membayar sebanyak yang Anda mau. Guo Yutong mendengar bahwa dia sangat marah sehingga dia berkata, siapa yang bilang pengacara tidak perlu kehilangan uang? Maksudku, kamu tidak menganggapku seorang wanita yang hanya menggertak. Ingin menjatuhkanku. Biarkan aku katakan padamu, perilakumu sudah merupakan kejahatan, ketahuilah. Zhang Yu juga memiliki latar belakang hukum yang cukup besar, jadi dia tidak memakan set pihak lain, berkata, kejahatan apa yang telah aku lakukan. Karena kamu berbicara kepadaku tentang hukum, mari kita bicarakan dari aspek hukum. Kompensasi yang aku minta harga, ketika daftar harga spesifik dan daftar merek akan dikeluarkan, dan gugatan akan ditulis dengan jelas. Jika kamu sangat meminta, aku juga akan mengajukan permohonan kepada organisasi profesional pihak ketiga untuk menerbitkan laporan penilaian dan evaluasi nilai. Tentu saja, biaya penilaian, aku akan kamu wajib membayar melalui gugatan. Juga, karena kamu memberitahuku hukum, maka kita harus melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum. Aku dapat meminta biaya tenaga kerja, biaya kehilangan pekerjaan, biaya kerugian struktur perumahan, dan tentu saja, biaya gugatan terkait, termasuk biaya pengacara. Guo Yutong tampak tercengang. Tanpa diduga, Zhang Yu juga tampak seperti topi putih hukum. Jika dia juga mengatakan bahwa dia benar, dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Zhang Yu tersenyum lagi dan berkata, saya bilang, saudari pengacara. Tidak mengherankan kalau Anda tidak percaya bahwa dua ubin ini bernilai 15, karena Anda tidak melihatnya dengan saksama. Dua ubin saya adalah dua dari kelompok ubin ini dengan pola yang berbeda di sekelilingnya, dan pola dinding ini dirancang secara keseluruhan. Coba perhatikan lebih dekat, apakah ada satu set pola di bagian atas, dan Anda memecahkan dua di antaranya, seluruh dinding ubin harus dirobohkan dan dipasang kembali. Apakah menurut Anda produsen lain akan mengekstrak dua di antaranya dari seluruh set ubin secara terpisah? Selain itu, bahkan jika Anda ingin menghancurkan dinding, Anda tidak akan memilih tempat untuk menghancurkannya. Anda tidak menghancurkan ubin dengan blok warna yang independen di sana. Anda harus menghancurkan kombinasi ubin di seluruh dinding. Saya harus mengingatkan Anda bahwa biaya pengerjaan ulang untuk dinding sebesar itu tidak murah. Selain itu, jika saya tidak dapat membeli satu set ubin dengan pola yang sama, saya mungkin juga meminta Anda untuk mengambil semua ubin di seluruh kamar mandi saya dan mencocokkannya kembali sesuai dengan warna ubin yang baru. Itu biayanya. Anda harus mempertimbangkan dan mempertimbangkan, 150.000 mungkin hanya itu saja. Petik 2. Guo Yutong sekarang hampir dikatakan oleh Zhang Yu bahwa tidak ada penolakan. Karena apa yang dikatakan Zhang Yu benar, kedua ubin dari perspektif saat ini memang dua bagian yang berbeda dalam seluruh pola kombinasi dinding. Meskipun saya belum pernah menggunakan barang-barang kelas atas seperti itu, saya juga tahu bahwa tidak mungkin bagi seorang produsen untuk mengambil dua set ubin berpola dan menjualnya kepada dirinya sendiri. Dan seperti yang dikatakan Zhang Yu, jika dia tidak dapat membeli dua di antaranya, dia berhak meminta agar dia mengganti semua ubin di seluruh kamar mandi, mencocokkannya lagi, dan melihat dekorasi kamar mandi yang begitu mewah. Harga itu kulit kepala saya menjadi mati rasa ketika saya memikirkannya. Zhang Yu tidak berbicara ketika dia melihat orang lain, dan tersenyum. Kakak pengacara ini, bagaimana? Sekarang saya pikir tawaran 150.000 saya mahal. Guo Yutong dibuat terdiam oleh Zhang Yu. Bagaimanapun, dia dibenarkan dan dia tidak bisa mengakuinya tanpa menegangkan lehernya, bukankah dia akan menjadi bajingan? Tetapi masalahnya adalah, memikirkan hal ini, Guo Yutong mau tidak mau menunjukkan ekspresi malu, berkata, tetapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Ubin ditambah toilet, dan pintu, totalnya 200.000, saya tidak bekerja lama. Bagaimana mungkin mengambil begitu banyak uang sekaligus? Petik 2. Tidak ada uang. Zhang Yu mengerutkan kening sejenak, dan kemudian berkata, jika tidak ada uang, maka Anda akan memberi saya surat utang. Pintu toilet dan ubin keramik totalnya 200.000. Bahkan jika Anda menulis tanda terima debit, saya akan mendapatkan biayanya terlebih dahulu. Tetapi jangan katakan bahwa saya terlalu gelap. Saya membayar biayanya. Saya masih membayar biaya pemasangan. Sebenarnya, saya kehilangannya. Petik 2. Guo Yutong menghela nafas ketika mendengar kata-katanya, dan merasakan perasaan gelap di bawah hatinya. Dia dikurung tanpa alasan selama 2 hari, tetapi Dimi tidak masuk,
tetapi pada akhirnya dia berutang 200.000 kepada orang lain. Apakah ada kebenaran dalam hal ini? Guo Yutong terpaksa tidak melakukan apa-apa selain mentransfer uangnya yang hanya 50.000 yuan kepada Zhang Yu terlebih dahulu. Kemudian saya memberikan Zhang Yu tanda terima debit lainnya dan menyetujui jangka waktu pembayaran. Jika pembayaran tidak jatuh tempo, Guo Yutong akan setuju untuk membayar sejumlah bunga berdasarkan jumlah pokok awal sebagai kompensasi atau sebagian dari pembayaran untuk mengimbangi pokok. Guo Yutong menulis tanda terima debit pertama dalam hidupnya di atas meja keluarga Zhang Yu, pada saat yang sama menekan cap tangan, meninggalkan salinan kartu identitasnya. Akhirnya, semuanya beres. Guo Yutong merasa sedikit sakit. Lagi pula, dia tidak meneteskan nasi selama 2 hari berturut-turut, dan hanya minum sedikit air. Di tengah-tengah, dia bahkan berteriak dan menjerit seperti membunuh babi, yang tentu saja membuang banyak energi. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa dia sekarang berutang sejumlah besar uang secara tidak dapat dijelaskan, dan dalam kasus pukulan ganda, dia juga mengalami penurunan serius dalam kebugaran fisiknya, dan perutnya masih keroncongan. Guo Yutong melihat Zhang Yu menyimpan struk belanja, dan berkata, "Hei, apakah kamu makan di rumahmu?" "Kamu tidak makan." Zhang Yu tidak menanggapi masalah itu dengan serius, menanggapinya dengan santai. Mengikutinya, dia merasakan kemarahan dari pihak lain dan situasi bahwa gunung berapi itu akan meletus. Kemudian dia merasa malu, "Hei," tersenyum dan berkata, "Maaf. Aku lupa, kamu tunggu, aku akan mengambilkannya untukmu." Guo Yutong menahan amarahnya dan berkata, "Berikan ponselmu padaku. Aku akan menelepon." "Kamu tidak punya ponsel sendiri?" Zhang Yu bertanya dengan kasar. "Ponselku rusak," kata Guo Yutong dengan ekspresi sedih. Tentu saja, Zhang Yu tahu bagaimana ponsel orang lain itu rusak. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar tidak beruntung. Ponsel juga bisa rusak." Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada pihak lain setelah membukanya. Guo Yutong mengangkat telepon dan dengan cepat menghubungi nomor orang tuanya. Mengetahui bahwa dia tidak mendapat kabar selama 2 hari, orang tuanya pasti khawatir tentang kematian. Jika dia tidak memberikan informasi apapun, tekanan darah ayahnya akan pecah. Zhang Yu tidak lagi bertanggung jawab atas urusan Guo Yutong, tetapi pergi ke dapur untuk membantu pihak lain hanya membuat makanan. Membuat nasi dan kemudian memasak 2 hidangan, yang tidak terlalu sulit bagi Zhang Yu yang sudah memiliki standar tertentu dalam memasak di rumah. Hal yang besar, jika Anda tidak bangun pagi-pagi ke sekolah setiap pagi, ketika Zhang Yu senggang, Anda masih suka mencari sesuatu untuk dimakan. Karena tingkat makanan yang dimasak di rumah saja lebih tinggi daripada yang dibuat oleh para koki di luar rendah. Guo Yutong dapat dikatakan telah melakukan segalanya untuk akhirnya membingungkan orang tuanya. Meskipun agak aneh menggunakan kekasihnya sendiri di universitas untuk bunuh diri, tetapi itu terutama untuk melaporkan kepada orang tuanya bahwa dia aman. Adapun orang tua, percaya atau tidak, katakan nanti. Guo Yutong tidak menutup telepon sampai orang tuanya dan orang tuanya telah berjanji untuk kembali ke kota Zonghai besok pagi. Akhirnya mendapatkan orang tua, misi Guo Yutong belum berakhir. Kemudian dia menelepon rekan-rekannya di firma hukum dan bertanya tentang situasi firma. Guo Yutong tahu bahwa manajemen firma hukum sangat ketat, dan absen selama 2 hari tanpa alasan apapun, dan bahkan pergi tanpa izin. Saya percaya bahwa alasan konyol terkunci di kamar mandi tentu tidak terlalu berguna. Bagaimanapun, saya bukan pengacara formal dan saya masih magang. Pandangan master terhadap diri saya terkait dengan apakah saya dapat meluruskan dalam waktu yang lebih singkat. Saya tidak ingin master berpikir bahwa dia adalah orang dengan sikap yang bermasalah. Dalam hal itu pasti akan mempengaruhi citranya di hati rekan-rekannya di tempat itu. Guo Yutong menelepon untuk waktu yang lama, dan akhirnya menutup telepon dan kehilangan mukanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak mendapat kabar baik dari telepon itu. Sang majikan sangat marah atas ketidakhadirannya dan memberitahu rekan-rekannya bahwa jika lusa kasus perceraian, dia tidak akan melihat berkas yang sempurna. Guo Yutong tidak akan menginginkan bimbingannya setelah magang ulang. Kata-kata bagus apa yang harus diucapkan dalam ulasan. Guo Yutong menerima berita buruk ini, dan dia sangat sedih. Sikap tegas sang majikan di luar dugaannya. Meskipun saya tidak melihat sang majikan sendiri,
saya masih bisa merasakan kemarahan semacam itu melalui kata-kata rekan-rekannya. Harus diketahui bahwa sejak bergabung dengan magang firma hukum, dia selalu lebih serius. Melalui usahanya sendiri, dia secara bertahap mendapatkan kepercayaan sang majikan dan mulai menyerahkan informasi yang lebih penting dari kasus itu kepadanya. Bahkan dalam kasus perceraian ini, sang majikan memberinya wewenang yang lebih besar, berharap untuk melihat jawaban yang sempurna sebelum lusa. Pada akhirnya, dia juga mengecewakan pendatang baru sang majikan dan mengacaukan semua ini. Guo Yutong memikirkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi masalah itu, atau bahkan bagaimana menghadapi majikannya. Zhang Yu dengan cepat memesan 2 hidangan dan membawanya ke meja, diikuti dengan semangkuk nasi untuk dirinya dan Guo Yutong. Zhang Yu menyiapkan semuanya, menatap Guo Yutong, mendapati bahwa dia kosong dan tanpa ekspresi, bertanya-tanya apa yang sedang dia coba tulis. Zhang Yu berkata, enak sekali. Ayo makan. Setelah berbicara, tampaknya pihak lain tampak linglung. Zhang Yu menjabat tangannya di depan mata orang lain. Ketika dia melihat bahwa pihak lain masih tidak responsif, dia mengetuk meja di depannya dan berkata, bagaimana menurutmu? Kamu makan atau tidak? Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu lapar? Setelah diganggu oleh Zhang Yu, Guo Yutong akhirnya pulih dari keadaan lesu, dan kemudian dia mencium aroma makanan, dan perutnya mulai berdeguk. Guo Yutong sedikit gembira. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, tetapi dia masih mengubah depresi menjadi nafsu makan, setidaknya bercampur dengan hantu yang sudah mati. Pikirkan ini, Guo Yutong tidak berbicara, mengambil mangkuk nasinya, dan bergegas makan. Zhang Yu tersenyum ketika melihat ini, tidak berbicara, dan makan bersama. Guo Yutong dapat dikatakan kelaparan. Meskipun normal untuk melihat hidangan di atas meja, baginya sekarang, bahkan jika dia hanya memasak dengan air dan menaruh sedikit garam, itu akan cukup baginya untuk makan beberapa mangkuk nasi. Dia lapar dan bermata merah. Tidak, ini sangat lezat. Guo Yutong melotot setelah memasukkan kentang parut ke dalam mulutnya. Anda harus tahu bahwa 2 hidangan Zhang Yu yang tampaknya biasa-biasa saja itu lezat. Irisan kentang gorengnya pas, aromanya tajam, dan lengket sama sekali. Yang goreng tidak hanya renyah, tetapi juga cukup panas dan asam. Itu adalah irisan kentang goreng terbaik dalam hidupku. Adapun sepiring telur orak-arik dengan tomat, itu adalah tempat terbaik untuk makan. Bibimbap dalam sup dapat membuat nafsu makan Guo Yutong melebar, yang membuatnya tidak dapat memedulikan citra wanita cantik. 2 hidangan rumahan yang lezat. Guo Yutong sama sekali tidak dapat dikendalikan, dan aksi sumpit angin puyuh pun dilakukan. Zhang Yu lebih elegan daripada Guo Yutong. Lagi pula, dia tidak terlalu lapar. Sekarang dia hanya sesekali datang untuk makan malam di penghujung malam. Tidak perlu makan seolah-olah dia baru saja melarikan diri. Guo Yutong dengan cepat mengambil semangkuk nasi, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak banyak berpengaruh dan merasa masih ada jalan panjang untuk makan. Tetapi bagaimanapun juga, saya makan terlalu cepat, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tidak dapat dihindari bahwa wajah saya akan memerah. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu berlawanan, dan nasi baru saja mulai dimakan. Guo Yutong menjilat bibirnya, dan dia tidak dapat menahan rasa lapar di perutnya. Dia sedikit malu dan berkata, apakah ada nasi? Ketika Zhang Yu melihat hantu kelaparan lainnya, dia juga mengerti bahwa semangkuk nasi tidak pasti, dan berkata, tunggu saja. Setelah itu, dia bangkit dan membawa seluruh penanak nasi. Guo Yutong melihat Zhang Yu membawa panci, tentu saja matanya berbinar. Bagaimana mengatakan dia sudah lapar selama 2 hari, dan sekarang tidak peduli apa yang elegan dan elegan, terus makan. Guo Yutong semangkuk nasi sebelum dan sesudah, dianggap memecahkan rekor terbaik dalam sejarahnya sendiri, dan akhirnya mendapatkan jenis keinginan lapar di perutnya. Pada akhirnya, ketika saya merasa kenyang, saya sudah makan terlalu banyak. Tentu saja, jika bukan karena hidangan Zhang Yu yang sangat lezat, dan saya benar-benar lapar, saya tidak berpikir akan ada makanan yang memecahkan rekor seperti itu. Zhang Yu selesai makan lebih awal, dan ketika dia melihat bahwa pihak lain akhirnya selesai, dia berencana untuk mengemas piring. Guo Yutong tahu bahwa ketika dia melihat ini, dia tidak bisa duduk dan menonton, maka ia pun bergegas dan berkata, saya akan mencuci mangkuk itu.
Zhang Yu tidak berusaha membersihkan, dan berkata, kamu taruh saja di wastafel. Bibi akan mencucinya saat dia datang. Guo Yutong mengangguk dan mendengar bahwa dia tahu. Sebenarnya, menggunakan pembersih untuk membersihkan rumah sebesar itu adalah hal yang biasa. Lagi pula, orang yang tinggal di rumah setingkat tiran seperti itu tidak mungkin membersihkannya sendiri. Memikirkan hal ini, Guo Yutong sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan berkata, ya. Apakah ada pembersih di rumahmu yang membersihkan di siang hari? Zhang Yu berkata, aku tidak datang setiap hari. Aku sendirian di rumah, dan tidak perlu membersihkannya setiap hari. Guo Yutong mengangguk dan mengikuti, apakah kamu akan pulang tadi malam? Aku berdenting di tengah malam, dan tenggorokanku hampir berasap. Tidakkah kamu mendengarnya? Petik 2. Aku tidak ada di rumah tadi malam. Teman sekelasku kebetulan sedang berulang tahun. Beberapa teman sekelas kita yang sudah meninggal tidur dengan sesama. Pelajar, Zhang Yu membuat omong kosong tanpa berkedip. Bukankah begitu? Apakah aku benar-benar tidak beruntung? Guo Yutong mendengar ekspresi tertekan di wajahnya. Zhang Yu saling melirik tanpa ekspresi, dan berkata, kamu tanya aku. Kepada siapa aku bertanya? Baiklah, jika kamu kenyang, kamu akan kenyang. Jika tidak apa-apa, aku tidak akan meninggalkanmu semalaman. Jangan menguncimu di rumah, dan merobohkan rumahku saat itu. Guo Yutong tersipu oleh wajah lembut Zhang Yu, jadi dia harus mulai mengemasi piring lagi. Duduk di aula, Zhang Yu menonton beberapa TV sebentar, menunggu Guo Yutong selesai mengemasi piring dan menyuruhnya pergi. Guo Yutong awalnya berencana untuk pergi mencari hotel di malam hari untuk menghadapi malam itu. Lagi pula, ketika aku menelepon tadi, aku membuat alasan untuk memberitahu orang tuaku bahwa mereka sedang jauh dari rumah. Tetapi dia ingat bahwa dia akan pergi bekerja besok, dan dia agak khawatir karena kasus perceraian di mana dia bertanggung jawab untuk memilah-milah berkas yang relevan akan disidangkan di pengadilan keesokan harinya. Dia tidak menyiapkan informasi apapun selama beberapa hari ini. Apa yang ingin kalian tunjukkan satu sama lain? Atau pergi ke warnet di malam hari? Membakar senjata dan berkelahi sampai lembur. Guo Yutong memikirkan hal ini, tampaknya lingkungan warnet yang bising tidak cocok untuk pekerjaan meditasinya. Akan lebih tidak pantas lagi jika saya pulang untuk mengambil laptop saya, karena saya baru saja memberitahu orang tua saya bahwa saya sedang keluar kota, bagaimana saya bisa tiba-tiba berlari kembali lagi. Jika Anda pergi ke rumah rekan kerja, belum terlalu dini untuk membicarakannya. Tidak nyaman untuk mengganggu orang lain sekarang. Memikirkan Guo Yutong ini, saya merasa sedikit malu. Tampaknya ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, tetapi apa yang harus saya lakukan? Zhang Yu melihat Guo Yutong setelah menghabiskan sumpitnya, dan datang diam-diam, segera bangkit dan berkata, Kakak Guo. Aku tidak akan meninggalkanmu untuk beristirahat di malam hari, kamu harus lebih memperhatikan keselamatan. Aku percaya mereka yang telah memberimu obat seharusnya mencarinya. Itu bukan terserah padamu. Jika masih berbahaya, kupikir lebih baik kamu menelepon polisi. Lagi pula, aku bisa bertemu orang baik seperti itu setiap saat, tidak banyak kesempatan. Guo Yutong mengangguk, mengikuti keduanya dan berjalan menuju pintu rumah Zhang Yu. Guo Yutong tidak pergi terlalu jauh, dan tiba-tiba berhenti. Ketika Zhang Yu melihat orang lain berhenti, tentu saja dia juga berhenti dan menatap Guo Yutong, dan berkata dengan aneh, apa yang terjadi? Apakah ada yang jatuh? Guo Yutong terdiam beberapa saat, dan berkata, Zhang Yu, bisakah aku menggunakan komputermu di rumah? Mengikuti rasa takut akan kesalahpahaman Zhang Yu, dia buru-buru menjelaskan, begitulah. Saya belum meminta cuti dalam beberapa hari terakhir, yang dianggap sebagai ketidakhadiran. Selama 2 hari, saya tidak melakukan pekerjaan apapun. Lusa, kasus perceraian akan dimulai. Jika saya tidak dapat menyiapkan cukup banyak dokumen yang relevan untuk master saya besok pagi, itu akan memengaruhi kinerja saya selama magang di firma hukum. Dan saya baru saja memberitahu orang tua saya bahwa saya tidak berada di daerah setempat dan tentu saja saya tidak dapat pulang untuk mengambil komputer saya, jadi saya ingin menggunakan komputer Anda. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Petik 2, tetapi saya hanya punya komputer. Dan komputer desktop. Zhang Yuanyan mengerutkan kening.